Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengoding aplikasi app siswa ya. Kita mengoding menggunakan PHP Red, dan pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada sesi 6 ya, part 6, yang mana di part 6 itu kita melakukan import data siswa. Oke, siswa tanggal dan yang belum kemarin laki-laki perempuan, kalau memang ingin tempat lahir ini Bogor. Sekarang kita akan masuk ke part 7. Di part 7 ini kita sudah lihat database kita yang hanya 3 ya, 3 tabel, yaitu ada user, ada data siswa, dan ada kelas gitu ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan beberapa data penting terkait dengan data-data yang digunakan tabel berelasi maksudnya ya. Kita akan masukkan data-data dalamnya. Yang pertama kita tambahkan dulu tabel tahun ajaran ya. Jadi kita tulis tabel seperti biasa. Di sini ada ID tabel, lalu nama tabel, lalu keterangan. Oke, itu dibiarkan saja begitu. Lalu ada lagi misalnya kita menambahkan tabel apa ya, guru ya. Misalnya di sini kita tulis guru, lalu ID guru, nama guru, nomor induk guru ya, nomor induk, nama guru, NUPTK, lalu tempat lahir, tanggal lahir, alamat, pendidikan, status ini sertifikasi ya, sertifikasi. Lalu terakhir adalah status pernikahan, lalu tambah lagi kolom baris ya, tambah lagi baris, lalu status pernikahan ya, agama. Nah, ini ada tabel guru. Nah, di sini kita sudah punya 2 tabel dan tabel guru. Kita setting dulu tanggal lahir, kita atur date seperti biasa. NUPTK kita batasi misalnya 20, nomor induk kita batasi misalnya 20, alamat kita kasih teks ya, teks, pendidikan biarkan saja 100 ya, atau 20 aja ya, 20, sertifikasi 20, status pernikahan 20, dan agama kita kasih 50. Nah, ini kita sudah punya 2 tabel baru, dan kita tambahkan satu lagi, lupa, ID user ya, ID user. Lalu di sini kita kasih integer, ID user, lalu kita save change. Kita preview, kita lihat di browser ini. Kita masuk dengan admin. Ini 2 tabel baru kita dapatkan ya, ada tabel, ada kelas. Nah, tabel dan kelas ini kan sebenarnya data-data yang sifatnya umum ya. Jadi kita kelompokkan saja tabel sama kelas ya. Kita masuk ke sini project menu, lalu kita klik di navbar side left. Kita klik tanda tambah ini dan kita kasih nama misalnya data master. Lalu kita kasih ikonnya, misalnya master atau data ya, database. Itu kita tarik ke atas. Lalu kelas kita masukkan ke data master. Lalu tabel kita masukkan ke data master. Nah, kalau seperti ini biasanya suka nggak jalan ya di PHP Red. Jadi kita di path menu 7 ini kita arahkan ke kelas di sini, ke kelas, lalu kita oke.
Lalu kita lupa tambahkan icon untuk tapel. Kita tulis saja kalender. Oke, lalu guru kita tambahkan misalnya di sini user aja ya kali ya. User ini user MD. Lalu kita oke, kita reload. Lalu kita lihat di browser. Nah, jadinya seperti ini. Ada kelas, ada tapel. Nah, yang seperti ini settingannya seperti biasa ya. Settingan seperti biasa. Oke, seperti biasa ya. Jadi kita masuk ke page design. Kita cari misalnya tapel. Di sini tahun pelajaran. Buttonnya tambah. Lalu di sini rounded ya. Rounded. Search-nya kita kasih Ajax. Lalu bagian tambah jangan lupa di sini tambah tapel. Tambah tahun pelajaran. Lalu di bagian guru juga sama, kita bagian list, header, data guru. Buttonnya kita kasih tambah. Dan di sini rounded. Lalu seperti biasa ajak page. Di bagian guru add, tambah ya di sini tambah data guru. Tambah data guru. Oke. Bagian tapel add sudah. Coba kita lihat di browser. Di bagian master, bagian kelas sudah ada kemarin. Nah, guru kita coba tambahkan. Nah, ini dia. Nah, seperti ini sama aja dengan sebelumnya. Kita settingnya dengan call 6 ya. Call 6, kita lihat udah 7 menit. Guru di bagian list itu ID guru kita buang, ID user kita buang, tidak ditampilkan. Lalu bagian add, ID user kita hidden, lalu kita kasih user ID, dan bagian cek duplikatnya false sudah benar, requirednya kita false. Atau boleh ya. Cek duplikatnya kita true aja. Nomor induk pasti ya. Nomor induk ketika tambah dia cegah duplikat. Cek duplikat true. Nama guru NUPTK juga sama. Cek duplikat true. Lalu tempat lahir, tanggal lahir seperti biasa. Seperti ini, date time now saja. Lalu tambahnya formatnya adalah DMY. Oke, kecil ya, DMY. D-nya kecil. Lalu alamat, pendidikan, sertifikasi, status pernikahan, agama, dan ID user. Seperti ini. Di bagian tampilan ini masih terlalu rame. Ada beberapa yang harus kita buang. Seperti misalnya di list page, nomor induk guru penting ya, NUPTK kita buang saja dulu. Alamat, nah alamat ini kita kebawahin ya, atau nggak usah ditampilkan di sini. Oke, kurang satu ya, harusnya ada nomor HP ya. Lalu di bagian sini pendidikan, status pernikahan, oke boleh, sertifikasi boleh, nah boleh ya yang ini. Lalu kita coba tambahkan seperti biasa, misalnya status pernikahan di bagian add ya, bagian add status pernikahan kita tulis pakai radio aja ya, radio button. Lalu kita klik di sini option data source, enter value, kita tulis menikah, lalu belum menikah, dua saja ya, menikah dan belum menikah. Lalu defaultnya boleh ditambahkan ya, misalnya menikah gitu kan.
Setiap kali tambah data berarti tercentang otomatis di menikahnya. Agama seperti kemarin kita select data source di sini, lalu enter value. Kita tulis Islam, Kristen, Protestan, Hindu, lalu Buddha. Oke, di sini status pernikahan, radio sudah, sertifikasi radio lagi. Pilih di sini option data source, enter value. Sudah belum, gitu aja kali ya. Sudah belum, lalu oke. Lalu default checknya adalah belum. Alamat, tanggal lahir. Nah, alamat ini kita ke bawahin aja ya. Alamat kita ke bawahin di bawah agama. Nah, ini kan banyak ya, seperti kemarin kita tentang begini, dia ke bawah nih banyak. Tapi memang udah bagus tampilannya. Cuman kalau mau dibikin seperti kemarin, maka ya kita tambah di sini nomor induk, di sini call 6, call min 6, call 6, nama gurunya call 6. NUPTK-nya call 6, tempat lahirnya call 6, tanggal lahir call 6, pendidikan call 6, sertifikasi call 6, status pernikahan call 6, agama sama call 6, alamat call 6 ya. Kita preview lagi. Kita lihat. Oke, di agama ya, agama masih error. Kita lihat agama. Agama call 6. Oke, bukan di sini ya. Ini clear ya. Agama itu dicari ya di sini. Nah, ini ya. Agama call 6. Kita coba lagi. Nah, ini sudah ya, alamat sudah, agama juga sudah. Nah, ini kan tinggi ya, tinggi sekali. Kalau mau dipendekin sebenarnya bisa juga. Sama ini nih, status pernikahan. Kita di bagian tambahnya, status pernikahannya kita tulis pernikahan gitu aja ya. Pernikahan, lalu alamat. Ini kan rows-nya sampai 5, kita jadiin 3 aja ya. 3 itu supaya dia tidak terlalu lebar ya. Kita coba. Nah, ini udah pendek nih. Pernikahan. Nah, ini ya kita dapat ya. Nah, ini tanggal lahirnya masih, formatnya masih belum pas. Kita lihat lagi. Di tanggal lahir formatnya ya, ini D-nya harusnya kecil ya. D baru preview. Kita tambah di sini. Dua. Dini. Tempat lahir Jakarta, tanggal lahir sekian, sudah, nikah, agama Islam. Oke. Oh, pendidikan belum ya? Pendidikan masih belum nih. Kita tambahkan dulu pendidikan. Di pendidikan kita klik select pendata set source dan kita kasih value aja. SD, SDMI, SMP, MTS, lalu berikutnya adalah SMA, SMK, MA, lalu diploma, lalu S1, S2, S3. Nah, ini tampilannya nih, tampilannya buat yang dia, walaupun dia insert value, tapi tampilan labelnya seperti ini. Kita ganti aja SMP biar kelihatan sama ya.
MTS, ini SMA, SMK, lalu MA, ini SD. Oke, kita preview. Lihat di browser, dan di sini pendidikannya sudah muncul. S1 Ali, Jakarta, ini Islam, sudah dan menikah, ada. Oke, berhasil ya, berhasil kita tambahkan. Adapun settingan yang lain sama ya, di sini tanggalnya dan lain sebagainya bisa dilihat di video data siswa ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.